Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas IG. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan persamaan garis lurus. Yang kita bahas kali ini itu adalah bagaimana cara menggambar grafik dari suatu persamaan garis lurus dan nanti juga membentuk persamaan garis lurus dari dua garis yang saling sejajar ataupun yang saling tegak lurus. Yang bagian ini melanjutkan di video sebelumnya ya. Kan di video sebelumnya kita sudah belajar kalau misalkan ada dua garis lurus saling sejajar, hubungan gradiennya seperti apa. Kalau misalkan tegak lurus seperti apa. Nah, sekarang kita membentuk persamaan garisnya. Juga ini cara menggambar dari grafik persamaan garis lurus. Untuk cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus itu yang perlu diperhatikan adalah ini. Jadi cara termudahnya, caranya adalah tentukan perpotongan dengan sumbu X, kemudian tentukan juga perpotongan dengan sumbu Y. Nah, dari dua perpotongan ini, kemudian langsung kita tarik sebuah garis yang menghubungkan. Garis tersebut nanti akan menjadi grafik dari persamaan garis lurusnya. Kenapa seperti ini? Karena intinya adalah gini. Untuk membuat sebuah garis itu paling sedikit dibutuhkan 2 titik. Jadi dari 2 titik itu nanti akan bisa menjadi satu garis lurus gitu ya. Intinya seperti itu. Coba kita perjelas dengan contoh. Di sini kita punya persamaan garis lurus 2x ditambah 3y sama dengan 9 seperti ini. Caranya seperti tadi, kita tentukan perpotongan sumbu x-nya dulu, kemudian perpotongan terhadap sumbu y. Diingat-ingat, perpotongan terhadap sumbu x, ini sumbu x dulu ya. Itu artinya adalah y-nya kita ganti dengan 0. Berarti nilai y kita ganti dengan 0, sehingga ini menjadi gini. 2x ditambah 3, y-nya kita ganti 0 sama dengan 9. Jadinya 3 kali 0 itu kan 0 ya. Jadinya 2x ditambah 0 sama dengan 9 atau 2x sama dengan 9. Jadi x-nya berapa? Berarti 9 per 2 atau ketemu 4,5. Jadi titiknya itu kalau kita tuliskan ini menjadi gini. Karena y-nya 0 ya, berarti ini 4,5,0. Ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua, kita batasi gini ya, terhadap sumbu y. Tadi kan perpotongan sumbu x sudah. Terhadap sumbu y itu x-nya yang kita ganti dengan 0. Jadinya 2, x-nya kita ganti 0 ditambah 3y sama dengan 9 seperti ini. Sehingga ini kan jadinya 0 ya, ditambah 3y sama dengan 9. Jadinya 3y sama dengan 9, nilai y-nya adalah 9 per, ini kurang jelas nih, 9 per 3, sehingga nilainya sama dengan 3. Jadi kalau kita tuliskan titiknya, karena x-nya 0, berarti 0,3, jadi x, y nulisnya gitu ya. Kemudian setelah ketemu dua titik seperti ini, baru kita gambar pada sebuah bidang kartesius. Gini ya. Ini yang ke samping adalah sumbu x, yang ke atas bawah adalah sumbu y. Nah, di sini titik yang pertama adalah 4,5, x-nya di 4,5. Katakanlah 4,5 di sini ya. Ini misalkan 4,5. Jadi kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Yang pertama ini 45,0. Jadi x-nya 4,5, y-nya 0 tetap di sini. Kemudian y-nya adalah 0,3. Misalkan 3 di bagian sini nilai y-nya. Jadi kalau y itu diingat-ingat lagi ya, kalau ke atas itu dia positif, kalau y-nya ke bawah itu negatif. Sehingga dari dua titik ini tinggal kalian hubungkan dengan garis saja. Dengan garis lurus ya harusnya ya. Nah, seperti ini. Maka garis ini yang melintang ini merupakan persamaan dari 2x plus 3y sama dengan 9. Jadi seperti itu cara menentukannya. Cukup kalian tentukan perpotongan sumbu x-nya berapa, berapa, perpotongan sumbu y-nya berapa, berapa, baru dijadikan satu garis seperti ini. Kita coba dengan dua contoh lagi. Misalkan ada ini, x min 2y sama dengan 4. Sama seperti tadi, cari perpotongan sumbu x-nya dulu. Sumbu x dulu ya, diingat-ingat y-nya diganti dengan 0. Jadinya x min 2 dikali 0 sama dengan 4. Jadinya x min 0 sama dengan 4. X sama dengan
4. X sudah ketemu 4. Berarti kalau kita tuliskan berarti 4,0. Kemudian terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y berarti X-nya yang diganti 0. Saya batas segini ya. Jadi X-nya kita ganti 0, jadinya 0 dikurangi 2Y sama dengan 4. Jadinya min 2Y sama dengan 4. Berarti Y-nya adalah 4 dibagi minus 2, atau Y-nya ketemu minus 2. Jadi kalau kita tuliskan dalam titik, karena X-nya 0, Y-nya minus 2. Seperti ini. Sudah ketemu ini, baru kita gambarkan pada sebuah bidang kartesius. Diingat-ingat, kartesius itu yang ke samping adalah X, yang atas bawah adalah Y. Di sini X-nya adalah perpotongan sumbu X adalah 4,0. Berarti X4 itu kan positif ya. Berarti dia di kanan. Katakanlah sini. Kemudian Y-nya adalah 0, minus 2. Diingat-ingat Y kalau ke bawah itu negatif. Berarti daerah sini mungkin ya. Nah, dari 2 ini tinggal kita hubungkan dengan sebuah garis lurus. Tapi kalau kalian mencoba ini bisa pakai penggaris ya. Biar lebih rapi. Nah, seperti ini adalah persamaan garisnya. Satu contoh yang terakhir nih. Sama perpotongan sumbu X dulu. Artinya Y-nya kita ganti dengan 0 ya. Berarti 3X ditambah 4 kali 0 sama dengan 0. Jadinya 3X ditambah 0 sama dengan 0. 3X sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 0 dibagi 3. Ya, jadi ketemu 0. Jadi kalau kita tulis 0,0. Nah, gini ya. Jadi kalau kalian sudah ketemu 0,0 ini, tidak perlu nyari perpotongan sumbu Y lagi. Jadi coba dengan angka yang lain. Jadi jangan 0 lagi. Kita coba dengan angka yang lain. Kita ngarang aja ya. Misalkan kita coba pilih X-nya saya ganti angka berapa ya, misalkan 2 lah gitu ya. Jadi gini, 3 dikali 2 ditambah 4Y sama dengan 0. Berarti 6 ditambah 4Y sama dengan 0. Berarti 4Y sama dengan 0 dikurangi 6, pindah gitu ya. 4Y sama dengan minus 6, berarti Y-nya adalah minus 6/4. Atau kita sederhanakan deh, jadi minus 3/2. Jadi kalau kita gambar ini, atau kita tulis titiknya, berarti 2, minus 3/2. Gini kan ya. Kemudian kita gambar grafiknya. Jadi kalau tadi ya, kalau kalian ketemu 0,0 gini, jangan lanjut perpotongan sumbu Y, tapi coba titik lain, terserah titiknya berapa. Kita gambarkan. Pertama dia di 0,0. 0,0 itu di pusat sini ya. Ini X, ini Y. X-nya di 2, katakanlah ini 1, berarti ini 2. Sini ya, 2. Y-nya di minus 3/2. Di minus 3/2 itu kan sama kayak minus 1,5 ya. Jadi kalau ini minus 1, ini minus 2. 1,5 kan di tengah-tengah sini kan ya. Jadi kalau kita urut gitu, kita luruskan, nanti ketemu di sini. Nah, ini 2, minus 3/2. Dari sini tinggal kita gariskan saja. Pakai garis lurus ya. Harusnya lewat tengah sini. Nah, ini merupakan persamaan dari 3X plus 4Y sama dengan 0. Jadi seperti itu ya, untuk membuat suatu garis minimal harus ada 2 titik. Kalau 2 titik sudah diketahui, cukup untuk membuat suatu garis lurus. Seperti itu. Nah, kita berlanjut ke bagian ini. Membentuk persamaan garis lurus dari 2 garis yang saling sejajar. Jadi gini konsepnya. Kalau sejajar kemarin itu kan gradiennya sama. Jadi nanti paling tidak bagian bentuk variabelnya yang bervariabel itu nanti akan sama. Konsepnya seperti ini. Untuk membentuk persamaan garis yang sejajar dengan ini, AX plus BY sama dengan C, saya beri contoh untuk yang berbentuk seperti ini ya. Jadi akan lebih mudah nanti penyelesaiannya. Dan melalui suatu titik, anggaplah titiknya adalah X1, Y1. Nanti persamaannya juga akan sama seperti ini. Jadi kalau misalkan garis awalnya adalah AX plus BY sama dengan C, nanti jawabannya adalah tetap sama AX plus BY. Tapi sama dengan bagian C-nya tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah AX1 ditambah BY1. Artinya nilai X dari titik tadi kita masukkan, nilai Y dari titik kita masukkan juga. Kita perjelas dengan contoh deh. Tentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan 3X
min 3x sama dengan 2y plus 5 dan melalui titik 0, min 4. Jadi 0, min 4 ini adalah x1 dan y1-nya. Kemudian bagian 3x sama dengan 2y plus 5 tinggal kita sesuaikan bentuknya seperti ini. Jadi ini kalau kita ubah itu menjadi gini ya. Kita ubah jadinya adalah 3x. Nah, jadi bagian 2-nya kita pindah ke kiri. Jadi minus 2y sama dengan 5. Jadi bentuk inilah yang kita pakai. Jadi persamaannya apa yang sejajar dengan ini? Sejajar dengan 3x min 2y sama dengan 5. Kemudian melalui titik 0, min 4. Jawabannya adalah tetap sama. 3x min 2y. Sama dengannya kita ganti jadi 3x1 min 2y1. Jadi yang kita pakai itu bagian ini ya, 3x min 2y-nya. Sama dengannya sama, cuman bagian x-nya kita ganti x1, y-nya kita ganti dengan y1. Sehingga jawabannya adalah 3x min 2y sama dengan 3. X1-nya masukkan angkanya. X1 tadi kan 0 ya, berarti kita ganti dengan 0. Dikurangi 2, y1-nya adalah 4. Sehingga menjadi 3x min 2y sama dengan ini 0 dikurangi 8. Sehingga menjadi 3x min 2y sama dengan minus 8. Cukup bisa seperti ini. Atau kalau misalkan mau pindah ke ruas kiri ya, boleh juga. Ini boleh juga dituliskan menjadi 3x min 2y gitu ya. Minus 8 kita pindah ke ruas kiri menjadi plus 8 sama dengan 0. Bisa juga seperti ini ataupun yang sebelah kiri. Jadi kalau sejajar tinggal dipakai persamaannya. Di bagian kanan itu diganti dengan x1 dan y1. Satu contoh lagi, misalkan tentukan persamaan garis lurus yang sejajar lagi ya dengan ini. Nah, jadi kalau bentuknya masih seperti ini dipindah dulu seperti tadi ya. Jadi bagian min 3x-nya kita pindah ke ruas kiri. Dan melalui titik 3, 5 ini adalah x1, 5-nya adalah y1. Sehingga ini kalau kita pindah, jadinya adalah y minus 3x pindah jadi plus ya. 3x sama dengan minus 7. Ini boleh tukar posisi dulu, jadinya 3x plus y sama dengan minus 7 gitu ya. Sehingga jawaban dari persamaannya adalah 3x plus y sama dengan 3x1 ditambah y1 gitu ya. Tinggal kita ganti nilai x dan nilai y-nya. Jadinya 3x1 kita ganti dengan 3, y1-nya adalah 5. Sehingga jadinya 3x plus y sama dengan 9 ditambah 5. Atau menjadi 3x plus y sama dengan 14. Caranya seperti itu. Jadi kalau sejajar tinggal dipakai lagi persamaannya. Diubah bagian kanannya menjadi x1 dan y1. Seperti itu saja. Nah sekarang kalau misalkan hubungan garisnya itu tegak lurus, tidak sejajar lagi ya. Jadi bedanya kalau tegak lurus, konsepnya hampir sama ya. Jadi kalau ada persamaan, tentukan persamaan yang tegak lurus dengan AX plus B sama dengan C dan melalui titik X1 dan Y1. Bedanya di hasilnya saja. Jadi kalau awalnya AX plus BY, jadinya nanti adalah, ini salah nih. Ini kebalik ini ya. Ini harusnya tetap sama seperti yang kanan ya. Ini jadinya BX min AY seperti itu ya. Jadi BX min AY sama dengan BX1 dikurangi AY1. Jadi A dan B angkanya ditukar, tukar posisi. Dan bagian tengah ini tandanya dikali dengan negatif. Konsepnya seperti itu. Jadi misalkan nih, coba kita perjelas dengan contoh ya. Jadi diingat-ingat A dan B tukar posisi, angkanya ditukar posisi. Dan bagian tengah-tengahnya itu tandanya dikalikan negatif. Jadi misalkan seperti ini, tentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan ini 3x sama dengan 2y plus 5 sama seperti tadi ya. Ini kita ubah dulu, jadinya adalah 3x, 2y nya pindah ke kiri, jadi min 2y sama dengan 5 gitu ya. Nah ingat-ingat caranya biar kamu tidak bingung dengan bentuk hasilnya. Di sini kan di bentuk dasarnya itu kan pakai tanda plus ya. Di sini kan kita pakai minus ya. Nah, jadi kalau kalian bingung dengan tanda ini, gini saja. Yang diperhatikan adalah bagian angka-angkanya. Bisa kalian samakan dengan atas ya. Kita kan udah ketemu ini, 3x min 2y sama dengan 5. Kalau mau kamu jadikan plus bagian tengahnya, caranya gini, 3x ditambah minusnya ikutkan yang kanan, minus 2 gini.
Y sama dengan 5. Nah, caranya gitu. Sehingga nanti kalau kita ubah menjadi persamaan yang tegak lurus, di sini kan bagian A dan B kan harus tukar angka ya. Jadi minus 2-nya ke depan ditukar dengan 3. Jadinya gini. Minus 2x gitu ya. Di sini adalah 3y. Nah, jadi tukar angka. Bagian x dan y-nya angkanya ditukar ini ya. Minus 2-nya ke depan, 3-nya yang ke sini. Dan tanda tengah-tengah kita ganti dengan minus gitu. Kemudian baru diganti di sini adalah minus 2x1 minus 3y1. Baru kita masukkan angkanya. Jadinya min 2x min 3y sama dengan min 2x1-nya adalah 0. Kemudian y1-nya adalah min 4. Sehingga menjadi min 2x min 3y. Ini jadi 0 ya, habis ya. Min 3 kali min 4 adalah plus 12. Atau jadinya min 2x min 3y sama dengan 12. Bisa seperti itu. Nah, ini sudah selesai jawabannya. Caranya seperti itu, berarti A dan B itu tukar posisi. Kemudian bagian tanda tengahnya itu kalian ubah jadi negatif. Atau boleh juga nih, misalkan ini semuanya kamu kali min 1. Jadinya kan bisa 2x ditambah 3y sama dengan minus 12. Boleh juga seperti ini ya, tergantung nanti di bilangan jawaban dalam bentuk yang seperti apa. Satu contoh lagi deh untuk yang tegak lurus. Tentukan persamaan yang saling tegak lurus dengan ini. Y sama dengan min 3x min 7. Dan melalui 3 dan 3,5. Ini adalah x1, ini adalah y1. Sama ya seperti tadi, kita ubah dulu. Jadi min 3x kita pindah ke kiri. Jadinya y plus 3x sama dengan minus 7. Itu kita ubah dulu gini ya. 3x plus y sama dengan minus 7. Nah, di sini kan bagian y-nya tidak ada angkanya ya. Kalau tidak ada angkanya, itu artinya angkanya adalah 1. Jadi 1y gini ya. Ingat-ingat bagian ini angkanya nanti saling tukar ya. Jadi kalau kita ubah ke dalam bentuk yang saling tegak lurus menjadi 1x, di sini 3y. Tanda tengahnya menjadi negatif. Akan sama dengan 1x1 dikurangi 3y1. Gitu ya. Tinggal kita 1x ini kita tulis x saja ya. X min 3y sama dengan 1x1-nya adalah 3 dikurangi 3, y1-nya adalah 5. Sehingga menjadi x min 3y sama dengan 3 dikurangi 15. Atau x min 3y sama dengan minus 12. Bisa seperti ini. Jadi patokannya kalau dia saling tegak lurus ini ya. Nanti ubahlah bentuknya seperti ini. Jadi pakai tanda plus seperti ini. Nanti x dan y angkanya ditukar. Nah, seperti ini jadi ya. Ini yang mulai dari sini itu pengerjaannya ya. Jadi x dan y angkanya ditukar, kemudian di bagian tengah ini tandanya yang awalnya plus kita ubah jadi minus. Kalau misalkan di persamaannya seperti yang contoh pertama tadi, ya di contoh pertama tadi kan bagian ini ya 3x, awalnya kan ini ya 3x min 2y. Nah, tanda pertamanya itu kan minus. Jadi kalau kamu bingung mau disamakan dengan bentuk yang seperti ini, ya tinggal kita ubah minusnya ikutkan ke 2. Jadi minus 2 gitu. Di tengah ini baru bisa kita kasih tanda plus. Nah, dari sini kita ubah ke bentuk yang saling tegak lurus. Berarti 3 dan minus 2 kita tukar posisi. Jadi minus 2-nya ini ke bagian sini ya. Jadi sini minus 2, 3-nya ke yang belakang sini. Nah, jadi seperti ini kan. Tanda tengahnya jadi minus. Yang di bagian kanannya, di bagian ini kan min 2x min 3y. Tinggal ganti aja dengan x1 dengan y1. Masukkan x1 berapa, y1 berapa, tinggal dihitung. Sampai situ sudah selesai. Jadi seperti itu ya cara menggambar dari grafik garis lurus seperti apa. Kemudian menentukan persamaan garis lurus dari bentuk yang saling sejajar maupun dari yang tegak lurus. Sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat, membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.